Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Perkenalkan, nama saya Anggara Diputra Pratikno. Ada di PPT-nya. Nah, kali ini saya akan share atau presentasikan. Ini sebenarnya bagian dari mata kuliah, tapi sekalian kita sharing. Saya sharing-sharing atau berbagi ya tentang metode penelitian kuantitatif nih. Berapa ya di metode penelitian kuantitatif? Kita lihat materinya ya. Ini udah aku share screen. Kita sekarang buka dulu share screen-nya. Kita show. Bentar ya. Oke, sudah. Still wow. Oke, sudah kan? Aku harap udah muncul nih gambarnya. Langsung aja mungkin ya, aku mulai presentasinya atau aku mulai sharingnya. Di sini tentang metode penelitian kuantitatif. Langsung aja mungkin kita ke table of contents apa aja yang akan kita bahas, poin-poin apa aja yang akan kita ulik di metode penelitian kuantitatif ini. Nah, di sini ada table of contents di sebelah mungkin kalau teman-teman lihat. Poin pertama atau bab pertama nanti kita jelaskan tentang pendahuluan. Selanjutnya ada pembahasan, kemudian penutup. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak untuk bab 1 pendahuluan karena waktunya singkat, 10 menit. Yang pertama di pendahuluan nih. Di pendahuluan ada 3 subpoin lagi yang akan kita jelaskan. Yang pertama tentang rumusan masalah, ada latar belakang dulu, terus rumusan masalah dan tujuannya. Di sini yang pertama latar belakang. Di sini menurut Suharsini Arikunto di dalam buku Musafa Nanang 2012 berpendapat bahwa kaitan pilihan memulai dan memilih suatu pendekatan atau metode ilmiah juga yang ada dalam penelitian tentu tidak bisa terlepas dari kebaikan dan kelemahan, keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan pertimbangan dan keputusan mana yang lebih baik dalam penggunaan suatu pendekatan, maka terlebih dahulu perlu dipahami masing-masing pendekatan tersebut. Itu dari latar belakangnya, makanya kita belajar metode ini. Terus ada rumusan masalahnya nih. Apa aja sih rumusan masalahnya? Ada 4 poin. Yang pertama, apa saja langkah utama dalam penelitian kuantitatif? Yang kedua, bagaimana konsep dan ukurannya? Yang ketiga, apa peran validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif? Yang keempat, bagaimana sih kritik terhadap penelitian kuantitatif? Selanjutnya ada tujuan nih. Memahami dan mengetahui langkah utama dalam penelitian kuantitatif, mengetahui konsep dan ukuran dalam penelitian kuantitatif, mengetahui dan memahami peran validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, dan terakhir, the last but not least, memahami dan mengetahui kritik terhadap metode penelitian kuantitatif. Ternyata ada 4 poin, rumusan masalah, ada 4 poin, tujuan yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Pembahasan dong. Oke, mari kita lihat bab pembahasan. Nah, di bab pembahasan ini yang pertama-tama nih yang pastinya itu pengertian kuantitatif. Pengertian maksudnya di sini pengertian penelitian kuantitatif loh ya. Nah, di sini penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal pembuatan desain penelitiannya. Nah, di sini definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif mulai dari pengumpulan data penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Nah, demikian pula pada tahap kesimpulan, penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Yang paling penting di sini, penelitian kuantitatif itu didasari oleh filsafat positivisme yang menekankan fenomena-fenomena objektif yang dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka pengolahan, statistik, struktur, dan percobaan terkontrol. Ini menurut Sukmadinata N 2013. Selanjutnya kita ke poin 2.2. Langkah utama dalam penelitian kuantitatif.
Di sini saya ambil contoh dari, bukan contoh sih, saya ambil referensi atau literasi dari Alan Bryman, bukunya Alan Bryman yang Oxford metode penelitian kuantitatif itu. Di sini ada banyak nih, ada 11. Ada yang pertama teori, hipotesis, research design, device measure of concept, select research sites, select research subject or respondents. 7 is administer research instruments or collect data. Yang selanjutnya process data, analyze data, findings or conclusion, write up findings or conclusion the last. Benar, Liz? Ini menurut Alan Bryman loh ya. Sebenarnya masih banyak lagi metode penelitian kuantitatif itu sangat banyak ragamnya. Kalau misalnya teman-teman penasaran lagi, silahkan cari referensi Sugiono. Saya juga baca kemarin itu ada yang dari BINUS, tuh buku dari dosen BINUS yang menerbitin. Jadi silahkan cari semuanya. Jadi saya hanya ambil referensi ini saja, sebenarnya banyak, tapi karena terbatas satu, makanya saya ambil Alan Bryman aja, teman-teman. Lanjut nih, ada 2 poin lagi di slide ini. Yang pertama, konsep dan ukurannya metode penelitian kuantitatif. Di sini penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya sama aja yang tadi ya, itu konsep dan ukurannya. Seperti yang ada di latar belakang tadi, itu konsep dan ukuran udah termasuk inputnya itu. Jadi aku nggak jelasin lagi ya. Selanjutnya di sini ada penelitian peran validitas dan reliabilitas terhadap penelitian kuantitatif. Di sini yang pertama kita pengertian validitas instrumen dalam konteks penelitian kuantitatif dikemukakan para pakar metode penelitian sebagai the degree to which it measures what it is supposed to measure. Ini menurut Holbrook and Borg 2005, Manning and Dan Munro 2006, Talon 2010, Sugiono juga 2010. Ada Sugiono kan? Artinya bahwa validitas suatu penelitian berkaitan dengan sejauh mana seorang peneliti mengukur apa yang seharusnya diukur. Secara khusus, validitas penelitian kuantitatif berakar pada pandangan empirisme. Wow, yang menekankan pada bukti objektivitas, pandangan empirisme yang menekankan pada objektivitas, kebenaran, deduksi, nalar, fakta, dan data numerik. Ini menurut Golaksani tahun 2003. Sesuai juga namanya, Pak. Lanjut, sekarang kita ada di reliabilitasnya ya. Di sini merupakan tujuan utama uji reliabilitas instrumen penelitian ialah untuk mengukur konsistensi alat ukur yang digunakan peneliti kuantitatif. Dalam konteks ini, peneliti hendak mengetahui apakah terdapat ketepatan hasil pengukuran pada sampel yang sama dalam waktu yang berbeda. Tanda tanya ya. Dengan kata lain, sebuah instrumen penelitian misalnya kuesioner dinyatakan reliable jika instrumen tersebut dapat menyediakan hasil skor yang konsisten pada setiap pengukuran. Dengan demikian, alat pengukuran tersebut, saya butir-butir pernyataan or pertanyaan, tetap menyediakan hasil pengukuran yang konsisten dalam waktu yang berbeda. Itulah perannya validitas dan reliabilitas yang tidak mungkin bisa lepas dari suatu penelitian. No. Selanjutnya ada nih, ini poin terakhir, the last point but not least, yaitu kritik terhadap metode penelitian kuantitatif. Nah, kritik terhadap metode penelitian kuantitatif ini diambil dari buku Alan Bryman ya, tentang metode penelitian kuantitatif. Yang dimana bunyinya nih, fakta bahwa realitas sosial bersifat dinamis, cepat, menyimpan misteri yang seringkali berbeda dari yang tampak, sehingga melalui pengamatan di permukaan kurang dapat menjelaskan realitas yang sebenarnya. Maka ada beberapa kritik terhadap metode penelitian kuantitatif, yaitu, wow, di sini ada 4 nih menurut Alan Bryman yang dia kulik-kulik. Nah, poin pertama, the first point, yaitu gagal memberikan penjelasan yang rinci tentang orang-orang.
let's say people, dan institusi sosial dari the world of nature. Dalam pandangan Alfred Schultz. Okay. Yang second point, proses pengukuran memiliki akurasi atau presisi buatan. Kalau kita bilang sekarang yang milenial itu artificial, yang palsu. Third point, kepercayaan pada instrumen dan prosedur menghalangi hubungan antara penelitian dengan keseharian. Everyday life, hal ini terjadi karena berjaraknya peneliti dengan subjek atau objek yang diteliti sehingga mempercayakan pada instrumen. Responden kadangkala menjawab tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Biasanya seperti itu sih, karena kadang mereka lupa dan nggak tahu. Maybe. Yang terakhir, fourth point, analisis hubungan antara variabel memunculkan pandangan statis nih tentang kehidupan sosial, mengabaikan proses interpretasi atau pemaknaan yang terjadi pada kelompok yang diteliti atau yang makna yang diproduksi oleh masyarakat. Ternyata kritis juga ya Alan Raymond, ya iyalah namanya aja peneliti. Oxford lagi kan, Oxford, aduh aku takut salah, Oxford atau Cambridge atau Stanford ya, nggak tahu deh, pokoknya dia itu di salah satu kampus terbest di dunia lah. Itu tadi yang poin pembahasan di bab kedua tuh udah semua kan, bener-bener. Selanjutnya kita ke penutup nih. Nah di penutup ini langsung saja saya kasih kesimpulan. Kesimpulannya itu tadi saya ambilnya ini. Metode penelitian kuantitatif berakar dari pendekatan kuantitatif, penelitian sosial yang dipengaruhi oleh paradigma positivisme. Seperti saya katakan di awal, yang mengiringi perkembangan ilmu sosial pada masa-masa awal dengan pelopor Auguste Comte, saya nggak ngerti ngejanya, Auguste Comte, dan hingga kini pun masih cukup berpengaruh. Keyakinan dasar aliran ini berpakar pada paham ontologi realisme yang menyatakan realitas berada eksis dalam kenyataan dan berjalan sesuai hukum alam, natural laws. Penelitian dalam paradigma ini berupaya mengungkap kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya terjadi. Ini dari Someone Famous. Someone Famous itu pastinya dia seorang peneliti yang itu mungkin hasil presentasi dari saya, lebih bukan presentasi, ulik-ulik ya, ulik-ulik tentang metode penelitian kuantitatif. Itu mungkin ada kurang lebihnya atau perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih banyak sudah mungkin mampir ke kanal YouTube saya. Jangan lupa diklik like, comment, dan subscribe. See you.